Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang karakteristik menyimak. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mengenal dan memahami berbagai karakteristik penyimak. Jenis-jenis menyimak. Menurut Winarni, jenis-jenis menyimak dibagi menjadi dua, yaitu menyimak intensif dan ekstensif. Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi, dan terarah untuk memahami makna yang diinginkan. Jenis-jenis menyimak intensif. Yang pertama, menyimak kritis. Kedua, menyimak konsentratif. Ketiga, menyimak kreatif. Keempat, menyimak eksplorasif, yaitu menyimak yang bersifat menyelidik sesuatu lebih terarah dan sempit. Yang kelima, menyimak interogatif. Yang keenam, menyimak selektif atau menyimak secara cerdas dan cermat aneka ragam ciri-ciri bahasa yang berurutan. Menyimak ekstensif merupakan kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Jenis-jenis menyimak ekstensif. Yang pertama, menyimak sosial. Yang kedua, menyimak sekunder. Yang ketiga, menyimak estetik. Yang keempat, menyimak pasif. Kelima, menyimak interogatif. Menurut Tarigan, faktor-faktor yang memengaruhi menyimak sebagai berikut. Pertama, faktor fisik. Suatu hal yang tidak dapat dilupakan sebagai seorang pendidik ialah perhatian para peserta didik mudah sekali pudar dan menyimpang kepada hal-hal lain. Kedua, faktor psikologis. Hal ini dapat dipengaruhi oleh prasangka dan kurangnya simpati, keegoisan, dan asiknya terhadap minat pribadi. Kepicikan yang menyebabkan pandangan yang kurang luas, kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan tiadanya perhatian sama sekali pada topik pembicaraan. Sikap yang tidak layak terhadap sekolah, terhadap guru, terhadap pokok pembicaraan, atau terhadap pembicara. Ketiga, faktor pengalaman. Tak perlu disangsikan lagi bahwa sikap-sikap yang dimiliki seseorang merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan, serta pengalaman diri sendiri. Keempat, faktor sikap. Setiap orang akan cenderung menyimak secara saksama pada topik-topik atau pokok pembicaraan yang kurang atau tidak disetujuinya. Kelima, faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Kalau seseorang memiliki motivasi kuat untuk mengerjakan sesuatu, orang itu diharapkan akan berhasil mencapai tujuan. Keenam, faktor jenis kelamin. Gaya menyimak pria dan wanita cenderung berbeda. Ketujuh, faktor lingkungan. Para pendidik harus menyadari benar betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap keberhasilan menyimak. Kedelapan, faktor peranan dalam masyarakat. Kemauan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan seseorang dalam masyarakat. Dasar pengelompokan karakter penyimak. Menurut Caniago, untuk keperluan mengelompokkan karakter penyimak ini dapat digunakan dasar pertimbangan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan aktivitas teramati. Maksudnya, ciri-ciri yang dapat diamati oleh lawan bicara. Ketika berbicara, di hadapan ada orang atau sejumlah orang yang sedang mendengarkan pembicaraan yang disampaikan. Kedua, berdasarkan respon fisik. Maksudnya, para penyimak ini dapat dikelompokkan sebagai penyimak yang baik atau buruk berdasarkan respon fisik yang diperlihatkan kepada lawan bicaranya.
Ciri-ciri penyimak yang buruk. Yang pertama, perilaku atau sifat verbal. Berdasarkan hal ini, dapat mencermati penyimak yang buruk sebagai berikut. Pertama, tidak memberi tanggapan apapun dalam bentuk verbal. Dalam hal ini, penyimak terlihat diam saja, tidak memberikan tanggapan dalam bentuk kata-kata. Kedua, memotong pembicaraan pembicara. Penyimak mencoba mengambil alih pembicaraan tanpa memberi kesempatan kepada pembicara untuk menyelesaikan materi yang dibicarakannya. Ketiga, penyimak datang dengan membawa topik baru. Penyimak yang baru datang ini mencoba mengalihkan pembicaraan dengan cara mengubah topik pembicara. Yang keempat, menyimak hanya menanyakan sesuatu terkait hal-hal yang ada di pikirannya atau hanya menanyakan sesuatu yang dipersiapkannya saja tanpa memperhatikan penjelasan yang sudah disampaikan pembicara. 2. Responsivitas nonverbal. Berdasarkan indikator ini, ciri-ciri penyimak yang buruk sebagai berikut. Yang pertama, penyimak asik memainkan benda-benda tertentu di tangannya, sementara dia sedang menyimak pembicaraan orang lain. Penyimak jenis ini memberikan kesan bahwa mereka tidak serius atau fokus memperhatikan lawan pembicara. Kedua, pandangan mata penyimak tidak tertuju pada pembicara. Dalam hal ini, penyimak lebih asik dengan masalahnya sendiri. Ketiga, cara duduk penyimak yang tidak sopan atau tidak pada tempatnya membuat pembicara menjadi terganggu konsentrasinya dalam berbicara. Keempat, ekspresi penyimak tidak terlihat, baik mimik muka, sorot mata, kenyitan dahi, senyuman, dan sebagainya. Ciri-ciri penyimak yang baik. Yang pertama, memandang pembicara saat pembicara berbicara. Yang kedua, bertanya kepada pembicara untuk menerangkan apa yang pembicara katakan. Yang ketiga, menunjukkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, mengulangi beberapa hal yang pembicara katakan. Yang kelima, tidak mendorong pembicara untuk lebih cepat berbicara. Keenam, bersikap tenang dan emosinya terkendali. 7. Memberikan reaksi yang tanggap dengan anggukan, senyuman, atau mengerutkan dahi. 8. Sangat memberikan perhatian. 9. Tidak menyela pembicaraan pembicara. 10. Terus mengikuti pokok pembicaraan sampai pembicara selesai menjelaskan. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya.